Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Semoga sahabat tani sehat selalu. Seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa di video kali ini saya akan membahas khusus tentang bagaimana pemupukan yang baik pada pohon anggur di musim hujan. Oke, langsung saja. Jadi langkah pertama yang kita lakukan dalam pemupukan pohon anggur di musim hujan adalah dengan menggemburkan tanah atau menggemburkan tanah di media tanam di sekitar pohon anggur kita, sehingga pertukaran oksigen atau pori-pori tanah bisa menyerap oksigen dengan baik. Jika tanah tidak bisa menyerap oksigen dengan baik, maka akan terjadi fermentasi anaerob di media tanam atau di lahan kita. Dan jika itu terjadi, maka ini akan menambah keasaman tanah atau media tanam, sehingga pH-nya akan turun atau drop. Jadi biasanya di musim penghujan, jika intensitas hujan mulai sedang hingga tinggi, ini akan menyebabkan tanah di lahan atau di media tanam akan memadat, sehingga pori-pori tanah akan tertutup, sehingga penyerapan oksigen atau pertukaran oksigen di dalam tanah tidak akan maksimal. Itulah sebabnya kita harus menggemburkan tanah. Di musim hujan, apalagi intensitasnya tinggi, minimalnya kita harus menggemburkan tanah 1 kali 1 bulan, sehingga pori-pori tanah tetap terbuka untuk mencegah terjadinya fermentasi anaerob di dalam tanah. Karena biasanya di lahan masih ada bahan-bahan organik yang tidak terdekomposisi dengan baik, apalagi jika kita menambahkan bahan organik ke lahan. Dan kemudian untuk metode pemupukannya, kita akan melakukan metode dengan ditugal ya. Jadi di musim penghujan, metode pemupukan harus dengan ditugal, dengan membuat lubang tanam di 4 penjuru dengan jarak 1 jengkal dari batang pohon anggur. Jika batang pohon anggur masih berusia di bawah 2 tahun, maka buatlah lubang dengan jarak 1 jengkal dari batang pohon anggur, atau kira-kira 15 sampai 20 cm. Buat 4 lubang di setiap sisi, yaitu barat, timur, utara, dan selatan, dengan kedalaman 5 sampai 10 cm. Jadi untuk pemupukan di musim penghujan, jangan sampai sahabat tani melakukannya dengan cara dikocor. Karena di musim hujan, pohon anggur atau tanaman sudah cukup banyak menerima air. Jika teman-teman memupuk menggunakan sistem kocor dengan melakukan pengenceran menggunakan air, maka tanaman atau pohon anggur akan overwatering, karena pohon atau tanaman sudah banyak menerima asupan air dari air hujan. Jadi caranya adalah dengan ditugal, pembuatan lubang di 4 sisi batang pohon atau tanaman. Kemudian alangkah baiknya menggunakan pupuk granul atau biasa. Pupuk granul ini jika diterapkan dengan ditugal atau ditanam, maka dia akan slow release. Pupuk yang saya gunakan adalah NPK 1616 yang saya mix dengan Saprodap, sehingga komposisi pupuk ini memiliki unsur fosfat yang lebih tinggi. Karena di musim penghujan kita memerlukan fosfat yang lebih banyak untuk memberikan ketahanan kepada batang pohon terhadap perubahan suhu dan juga ketahanan terhadap penyakit. Jadi, lakukan pemupukan dengan dosis 5 sampai 10 gram per lubang. Teman-teman juga bisa menggunakan pupuk yang lain. Setelah itu, lakukan penimbunan pada pupuk yang sudah kita masukkan ke dalam lubang. Sehingga nanti untuk meminimalisir pupuk yang menguap ke udara. Jadi, pupuk yang paling tepat digunakan di musim penghujan adalah pupuk yang berbentuk granul atau pril. Jangan sampai menggunakan pupuk sintetis yang berbentuk cair jika untuk menerapkan pemupukan di lahan, karena akan menyebabkan potensi pH drop semakin tinggi. Penerapan pupuk sintetis dengan bentuk granular atau pril memang juga akan nanti menyebabkan atau mempengaruhi keasaman pH tanah, tetapi tidak akan terlalu signifikan, karena nanti penyerapan pupuk dengan bentuk pril akan dibantu oleh air hujan dan juga bakteri secara bertahap, sehingga terjadinya pertukaran kation di dalam tanah oleh akar tidak berlangsung dengan intens, sehingga nanti mengurangi ion-ion negatif yang ada di dalam tanah. Kemudian
jika pemupukan dilakukan menggunakan metode organik, maka gunakanlah pupuk kompos atau pupuk organik padat. Jangan sampai menggunakan pupuk organik cair. Apalagi pupuk organik cairnya difermentasi menggunakan metode fermentasi anaerob tanpa oksigen. Karena biasanya POC yang difermentasi dengan bentuk atau metode anaerob akan memiliki pH yang asam, biasanya di bawah 5,5, sehingga sangat tidak cocok jika diterapkan di tanaman atau di pohon anggur di musim hujan. Jadi saya anjurkan, pakailah kompos untuk pemupukan di musim hujan pada tanaman, khususnya pohon anggur. Dan yang sahabat lihat saat ini adalah kompos yang sudah saya fermentasi selama 3 bulan, yang sudah dimix dengan biochar, yaitu arang sekam dan juga arang batok kelapa. Dan juga di dalam kompos ini sudah diterapkan trichoderma dan juga gliocladium, sehingga di dalam kompos ini sudah steril dari bakteri-bakteri jahat, karena kita sudah memasukkan bakteri-bakteri menguntungkan. Sehingga nanti di penerapan kompos di pohon anggur bukan saja nanti untuk memberikan nutrisi atau pemupukan, tetapi juga nanti untuk memberikan bakteri-bakteri baik itu menguntungkan yang nantinya akan menjadi perlindungan bagi pohon anggur kita di musim hujan. Karena seperti yang kita tahu bahwa trichoderma, gliocladium maupun bakteri-bakteri baik yang lainnya sangat bermanfaat untuk tanaman, terutama di musim penghujan, untuk menjaga tanaman dari serangan-serangan penyakit, terutama penyakit jamur dan juga patogen tanah. Cara penerapannya cukup ditabur saja di atas lahan atau di atas media tanam. Cukup ditabur, setelah itu diaduk seperlunya supaya homogen. Dan nanti jika hujan turun, air hujan akan membawa nutrisi dari kompos ini menyerap ke dalam tanah, sehingga itulah nanti yang akan bisa dimanfaatkan oleh tanaman, khususnya pohon anggur kita, untuk menjadi tambahan nutrisi dan energi di musim penghujan. Sehingga ini akan menambah sumber-sumber nutrisi yang akan pohon salurkan ke daun, ke batang maupun ke buah anggur. Apalagi jika pohon anggur di masa generatif seperti ini. Dan pemupukan ini saya lakukan di pohon epres, di mana pohon epres ini sedang berada di fase generatif, di mana jika pohon anggur sedang dalam fase generatif atau pembuahan membutuhkan nutrisi untuk pembesaran buah atau beri anggur, dan membutuhkan nutrisi dan energi dalam proses pematangan buah anggur. Dan di kompos yang saya terapkan ini, bahan-bahan organiknya terdiri dari bahan-bahan yang minim kandungan unsur hara nitrogen. Jadi dalam pembuatan kompos yang akan digunakan di musim hujan, usahakan bahan-bahan organik yang digunakan bahan-bahan organik yang kaya akan unsur hara kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Jangan menggunakan bahan-bahan organik yang tinggi akan unsur nitrogen, karena jika menggunakan bahan organik yang tinggi akan unsur nitrogen, maka nanti akan berpengaruh pada pohon anggur. Pohon anggur akan rentan terhadap penyakit, rentan akan overdosis, dan juga buah-buah akan rentan crack dan juga busuk. Jadi pemilihan bahan organik dalam pembuatan kompos juga harus diperhatikan. Itulah sebabnya saya juga melakukan pencampuran atau memix pupuk sintetis antara NPK seimbang 16-16-16 dengan Saprodap yang memiliki kandungan fosfat yang tinggi untuk mengimbangi unsur hara nitrogen yang ada pada NPK 16. Karena sebab itulah saya menganjurkan kepada teman-teman jangan menerapkan pupuk organik cair atau pupuk sintetis yang berbentuk cair, karena nanti akan menyebabkan rentan pada overdosis, karena asupan nitrogen pada pohon anggur kita sudah ada dari air hujan. Jadi pupuklah pohon anggur kita dengan pupuk yang sesuai dengan musim, sehingga nanti meminimalisir kerentanan pohon anggur terhadap overdosis maupun penyakit. Jangan sampai niat kita melakukan pemupukan untuk memberikan nutrisi kepada pohon anggur agar pohon anggur kita sehat, malah membuat pohon anggur kita tambah sakit dan menjadikan pohon anggur kita menjadi rentan terhadap penyakit. Baik, mungkin cukup ini saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.